Maha suci Allah. Yang melakukan itu Allah yang maha suci. Tapi kalau kita disuruh tak ada Pak. Awak jalan maha suci, ada nantak pandai bersuci. Atau supir otoprak namanya. Nyoka jamban saya kapan noto tu di mata kak. Jadi ada Pak. Lihat doa ye senang pembasuh orangnya tu. Tak ada Pak. Tu mengkopan otoprak tu tak jauh bali di orang nak bekas tu. Hari yang bau ke jamban. Nah, jangankan maha suci kita manusia ini, ada yang tidak mau bersuci. Ya. Nah, jadi Allah yang memperjalankan Nabi itu zat yang maha suci. Tidak ada yang setara dengan dia. Ya kan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala, dan dia itu ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu Allah itu berkuasa. Yang kita muliakan Bapak Panitia Pelaksana Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW oleh pengurus Surau Al-Furqan pada malam hari ini, yang tadi siang dilaksanakan oleh ibu-ibu majelis taklim. Malam ini diramaikan oleh bapak-bapak. Yang sebelumnya kita sudah dengar dan ikut membaca, memuji Allah, berselawat kepada Nabi semenjak duduk sampai berdiri, dan ditutup tadi oleh pelaksana salawat dengan doa selamat. Mudah-mudahan acara kita ini diberkahi oleh Allah. Tidak saja di dunia, dinilai semua kegiatan kita ini sebagai amal saleh. Amin. Yang kita muliakan Bapak Lurah, tokoh-tokoh masyarakat, dan kami dahulukan salangkah, dan kami tinggikan sarantiang. Kok tinggi samo kami anjuang, gadang samo kami lambut. Raso di tapi diasak ke tengah, nan di tengah kami bumbun jo kebenaran. Beliau adalah nenek mama nan baure limbago matan babatang cakam katana badahan cupak jogantang barantiang bari balabe babungo rimbun joadai babuah katonan bana. Itulah beliau, di antaranya kita datua-datua yang tadi juga sebagai Dewan Kemakmuran Musala Al-Furqan sudah disampaikan sambutan oleh Adinda Datuk Kayo. Di antara sambutan itu beliau gembira tetangga musala yang lain, masjid yang lain, grup-grup lain di dalam Islam mendatangi Surau Al-Furqan ini. Dari Buki kita turun, dari lurah jalan mendaki, jauh tiba dakik lah datang. Sudah duduk kita beriktikaf di surau ini. Semoga itu juga menjadi amal saleh.
Kemudian Bapak Lurah yang membimbing kita di kelurahan. Saya di mana mengaji, kalau ada sambutan Bapak Lurah, kok enggak kebersihan PBB. Baik di Sumatera Barat, di mana saja. Bamangko itu beliau sampai, rupa ada orang nan gali membayar PBB kok. Padahal PBB rumah itu tidak besar. Kalau ingin tidak bayar pajak, ya kan? Maka pindahlah ke Qatar, pindahlah ke Abu Dhabi, jadi warga di sana. Malah BBM tidak membeli dan tidak membayar kita di sana. Orang-orang yang kurang sumber ekonominya dibiayai oleh negara. Adi negari wak koyo itu ganji, ganjinya sudah minyak maha langka, maha dan langka. Masih ada pertalite tidak? Nanado pertama. Jadi ada pak pertama pertalite ko hilang mah, tinggal minyak maha saja. Apa lagi minyak oto jo ay lawi. Bue oto nan bisa bahan bakarnya dari air. Jadi kaum muslimin baat negari awak ya sampai seperti itu baru. Ya kan? Ambo di SD dulu pak, negari awak ko negari berkembang. Lah kamati lo ambo lah negari berkembang tu. Apa ko lah nang kembang. Nah, kalau ambo magiah namo negari awak ko payo kumpul koto suliki, koto nampe di tepi bukit, kasuo katonan gadang. Baakolah lain negari kami kini, makin diube makin sakit, tawa terserak biso nan datang, dokter mau be lah damam puluh. Jadi sekalian dokter tukang ube lah banyak nan damam. Mudah-mudahan Pak Lurah kau tak damam lah. Sehat beliau. Amin. Amin. Ya Rabb. Bapak-bapak, ibu-ibu tidak boleh tidak. Yang hadir ini bapak-bapak, lagi sehat saja. Lagi ini kok. Ambo membawa kuis tidak ini kan. Karena nolah menikah. Sama nasib ambo dan Nabi Muhammad ketika kepai Isra Mi'raj. Nabi Muhammad itu pak sebelum diberangkatkan oleh Allah untuk peristiwa yang disebut Isra Mi'raj. Tapi kalau kita simak ayat yang dibaca oleh anak saya tadi, tidak ada kata-kata Isra di sana. Yang ada Asra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Apa bedanya Isra? Nabi Yakub siapa gelarnya? Nabi Yakub Israel. Kenapa Nabi Yakub itu namanya Israel? Nabi Yakub ini kembar pak. Jadi ada saudara kembarnya. Yang Nabi Yakub diangkat oleh Allah jadi Rasul. Nah, yang kembarnya ini tidak. Maka yang kembar ini, yang tidak terangkat jadi Rasul ini, dia merasa iri dengan Nabi Yakub. Maka dia ingin membunuh pula. Maka disuruhlah oleh Nabi Isa, anaknya Nabi Yakub ini pindah. Ya kan? Perpindahan beliau itu dilakukan berjalan malam. Maka namanya Isra itu berjalan malam. Jadi apa? Kalau berjalan malam sudah mengaji ke rumah, itu Isra aja namanya. Tapi kalau naik motor Asra. Mana capek jalan kaki jangan naik motor. Capek naik motor.
Itu Asra namanya, diperjalankan oleh Allah dengan motor. Tapi kalau jalan kaki itu namanya Isra. Tapi di undangan, di baliho dibikin oleh panitia Isra, bukan Asra. Yang terbiasa dibikin itu begitu. Apa acara kita malam ini? Tabligh akbar dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebutannya. Yang sebenarnya bukan Isra, tapi Asra. Nah, coba kita buktikan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat, kata orang astronomi, ya kan? Langit dan bumi ini luasnya, ya kan? Berangkat kita dari bumi, kita kelilingi bumi dan langit ini, itu luasnya 30 miliar tahun perjalanan kendaraan secepat cahaya. Kalau kita padamkan sekarang, seluruh bola lampu yang ada di Surau Furqan ini kan gelap jadinya. Setelah sempurna gelap, kita hidupkan kembali. Berangsur-angsur cahaya tadi atau spontan terang? Spontan terang atau kecepatan cahaya. Dibikin kendaraan secepat itu, disuruh berangkat dari bumi ini sampai ke langit yang ketujuh, itu membutuhkan waktu 30 miliar tahun. Allahu Akbar. Lain mungkin sopir kendaraan secepat cahaya itu manusia. Lain mungkin? Tidak. Manusia umur 70 saja banyak nanele. Gigi habis, kulikan 2 gigi, gugu uban batabu. Itu baru 70 tahun. Ma buktinya aja dia boga. Ada jalan hitam yang gue lain. Nah ada. Sudah putih semua, rambut putih semua. Cuma nak tak tampak ambo cari apa ke bulu ketiak apa ubannya nak tahu. Saya rasa begitu semuanya. Ya kan? Begitu jauhnya antara jarak bumi dan langit. Maka kalimatnya Asra, artinya apa? Allah yang memperjalankan Nabi itu, bukan Isra. Berapa memakan waktu? Barangke sudah salat Isya. Kalau kini sudah salat Isya, awak kan jam 8 lewat sedikit, ya kan? Jam 9 berapa? Jam 19.10 lah. Jam 19.60 ya, jam 8 lewat 10 lah. Nah, sesudah salat Isya itu berangkat, datang kembali ke Mekah itu menjelang subuh. Ya, diperkirakan 6 sampai 7 jam. Berapa kecepatannya? Iya kan? Makanya umat Islam, ibu-ibu dan bapak-bapak, berpikir positif. Yang melakukan itu bukan Nabi. Walaupun Nabi itu ditemani oleh Jibril, yang berkehendak itu bukan Jibril, tetapi Allah. Kalau Allah melakukan sesuatu, bapak-bapak, itu mudah saja bagi beliau. Nanti lampi hari kiamat, Pak, lahir jo bayi langsung bauban, Pak. Lampi hari kiamat, bayi yang lahir langsung bau ban. Gitu. Itu kehendak Allah. Makakah kita umat Islam ini yang mengaku beriman, cerita Asra wal Mi'raj ini kita terima dengan kata-kata dalam hati kita, sami'na
wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi ya Allah. Karena yang melakukan itu bukan Rasulullah, bukan Jibril, tetapi Engkau yang maha tinggi, Engkau yang maha besar, Engkau yang maha meliputi. Seharusnya Pak, di kampung tanah-tanah sudah banyak menjadi ruko. Kalau yang dekat ke kota itu tidak ada orang asli lagi, bercampur. Karena tanah kolah tajua, ada yang dibuat orang perumnas, ada rumah pribadi, ada ruko, ada rumah kos, ya kan? Jadi lahan pertanian bertambah kecil. Tapi kemahakuasaan Allah, apa saja sesuatu yang diciptakan oleh manusia, walaupun harganya mahal, tapi orang mampu membeli walaupun lahan pertanian sudah habis. Saya kemarin wirid ke Jawa Timur, itu ke Buminang Jawa Timur, di rumah Gadang, ya kan? Para jamaah ambo dijapui ke bandara Josedan Mercy. Sekali itu ambo naik itu baru, mulai saya naik langsung pinggang kota Batam 1,5 meter. Ya kan? Tak terasa onjak-onjaknya, mungkin pernya lunak. Ya kan? Agak leh orang yang menjual Mercy itu dan membeli Mercy itu saro. Kota Aqua bekas, yang buruk, periwat tabut, TV rusak, tunjuk kumpul itu. Ya kan? Hanya jual kaum muslimin untuk didaur ulang. Tapi dia agen satu-satunya di Pulau Jawa dan Madura. Maka dia sangat kaya. Ya? Kalau ada orang membeli kijang super lamo, itu tanda bansen. Itu kuasanya Allah. Lahan pertanian berkurang, orang bertambah banyak, dunia semakin sempit, teknologi semakin maju. Tapi semua yang keluar dibeli oleh orang, baik kontan cash maupun kredit. Ada bertanya orang kampung, Ustaz, Pak mengko Indonesia kok ndak digempur de orang kafir serupa Suriah, Yaman. Itu kalau cahaya negara itu Pak. Orang-orang itu pandai Pak, membikin apa saja supaya jangan menandingi mereka, mereka hancurkan. Tapi kenapa Indonesia tidak diserang? Indonesia ini pasar mereka. Iya kan? Senjata dibuat di Rusia, orang awak beli. Foto dibuat di Jepang, orang awak beli. Jepang tu tahu Pak, bahasa orang awak kau takui ketinggalan mode. Dulu oto dan paling irit minyaknya jolong keluar karena Avanza. Akhirnya nyoba Avanza tu nyoba lagi beradi di Jepang. Ada Avanza, ada Veloz, ada Rise. Hanya kredit orang awak sudah itu. Nasi lama disangko katan mengutang lama membayangkan. Aku jual loto tu jadi aler balik. Jadi itu saya di rumah. Jadi orang awak ko suko berhutang, tu mangko hancur perusahaannya banyak karena utang tu riba. Jolongnya balapo beruntung sudah tu didatangkan di Allah azab, hancur, habis semuanya. Jadi bapak nan bau sao jepiti riba, kok lah kayona kini siap-siap untuk bangkrut. Allah akan menghancurkan riba itu, akan menyuburkan sedekah.
Atung ke Indonesia kau nak nyosarang di orang kafir tu apa? Orang awak kau suka mode membuat nak apa? Lepas pandai orang tampilan kau membuat penyayi, cuma nunjuk kat orang. Penyayi je nonton le. Anak gak cadiaknya di Sumatera Barat orang payung buat. Bakar raja samo nyojo Korea membuat api. Ada nama apinya tu nanti Pak Lurah tu mungkin itu. Oppo. Tu kan masuk payung buat tu. Mungkin bakar raja samo orang payung buat kau jo ya. Jo Korea. Jadi itu tahu mana orang luar negara Pak. Kaum muslimin sedang lapik tidak pandai orang awak boy. Nyuajan di orang bugi. Mengko banamo lapik bugi. Membuat kain sarung tak bisa orang awak. Dibalikin sarung bugi. Ada kali panggaan, ada datuk panggaan dan doji. Ya kan? Jadi Allah itu maha kuasa. Bagaimana kata Allah ini penduduk tambah rapat, ya kan? Kenapa banyak juga orang yang kaya? Itu kehendak Allah. Apalagi kaum muslimin, para jemaah nang ganji itu bisa saja Allah mendatangkan. Ya kan? Jadi jangan ada kita umat Islam ini yang tidak percaya Asra wal Mi'raj. Kalau tidak batal di mana Bapak? Kalau tidak percaya, tidak percaya bahwa peristiwa itu adalah batal keimanan kita, masuk neraka kita nanti. Kita telusuri ayat yang dibaca tadi. Pertama surat Bani Israel ayat 1 itu. Bagaimana Allah melaporkan kepada kita, bagaimana Allah mewahyukan kepada Nabi. Cuma baca ayat itu Subhan. Bapak-bapak sudah salat ada nak baca Subhanallah? Subhanallah, 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 Subhanallah. Artinya apa? Maha suci Allah. Yang melakukan itu Allah yang maha suci. Tapi kalau kita disuruh tak ada Pak. Awak jalan maha suci, ada nantak pandai bersuci. Atau supir otoprak namanya tu. Nyokak jamban saya kapan noto tu di mata kak. Jadi ada Pak. Lihat doa ye senang pembasuh orangnya tu. Tak ada Pak. Tu mengkopan otoprak tu tak jauh balik dia orang nak bekas tu. Hari yang bau ke jamban. Nah, jangankan maha suci kita manusia ini, ada yang tidak mau bersuci. Ya. Nah, jadi Allah yang memperjalankan Nabi itu zat yang maha suci. Tidak ada yang setara dengan dia. Ya kan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala, dan dia itu ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu Allah itu berkuasa. Berapa banyaknya kita gini Pak nan merawat diri, mulai waktu dirawat diri kau balik atau nambah uban nyobikin nambah nyobikin itu kan merawat tuh supaya kelihatanmu. Kalau talambe orang membikin rambut itu bara warnanya mana rancak yo bau uban sesadonya, rancak bau uban sesadonya putih. Kalau awak membikin rambut talambe tiga ragi rambut itu sama jo bulu kan dia gaib, dan pada yang tumbuh di bawah putih, dan di tengah merah, dan di atas hitam. Baik itu orang padusi, suaminya lagi kayu, umurnya lah 62, lah banyak pipi konang karipui, tiok babadak tinggal sebadak di bandanya. Bu, nak kelihatan muda ibu balik serupa umur 40 lah payah ke Amerika. Suaminya kayu.
sari kayo makan jo tape makan jo anak punai tanah kok lai kayo muka suit sampai kok bansai karang serupa pasang naik bertambah setinggi-tinggi limu awak lebih bisa awak manusia itu kait kalawi balik entah. Jadi manusia ini sangat lemah ya kan? Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, semua orang yang dijadikan oleh orang menjadi orang kaya itu bisa tidak dia hidup sendiri? Orang sekayo-kayonya bisa tidak hidup sendiri? Tidak bisa, dia membutuhkan orang lain. Kalau Allah tidak, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aba perasi wajah lah ibu tu sampai kali ye ke Amerika. Pulang yo bantu orang bau muape puluh balik rancak. Ya kan? Tapi pembantu minta izin pulang kampung. Tapaso ibu ko membakar sampah di laman. Ange layu plastik tu balik. Tambah buruk dari sari. Jadi rupanya muka di Parancak tu operasi plastik namanya. Karena yang itu layunya. Aja datuk bawa lo bini datuk operasi tu. Tarimo sana nama dia itu. Kalau lah 60 umur kalau wajar awak gae. Ya kan? Nabi nan mulia akhlaknya. 61 umurnya jo Hijriah. 63 jo Masehi. Orang selok Nabi itu kok dipanjangkan umurnya 1000 tahun karena ada. Tapi Allah tidak mau. Ajal engkau ya Muhammad hanya sampai 63 dengan Hijriah. Dengan Masehi umur Nabi itu 61. Saya sekarang dengan Masehi sudah 70 tahun 5 bulan. Dengan Hijriah itu sudah 72 tahun. Jadi tahun Hijriah kau pak nyingin awak besar lagi. Tuhan tahun Masehi nyokicik awak agak muda 2 tahun. Di tahun Masehi kau pembohong pak. Pak pembohongnya. Kalau tahun Islam pak tanggalnya batuka maghrib. Yo jale hari jorongnya siang tu berubah malam apa tu tanggal. Tahun Masehi itu perhatian lepas tengah malam batuka tanggalnya itu hari orang mencilok Jawi di Sumatera Barat. Hari perjalanan orang Maliang atau mangko itu nyo pakai de orang kutiko pemilihan kotak suara jo karate petang ko para siang nyo etong suara tu. Karena hari tengah malam tu tuan mengicuan. Jadi semuanya ada relevansinya, ada kaitannya, ada hubungannya. Diumuman tengah malam maniang sia nama. Itu nak kebaulang 2004 dia. Tak parah. Ya kan? Karena apa itu? Karena tidak percaya kepada yang gaib. Pak kok terpilih jadi anggota DPR, ingin tak salamu idui? Tak mungkin dapat lah. Ada kawan ingin 3 kali tak suka orang lah pak. Tempat sojo 2 kali. Kalaulah turun awak pak dari jabatan tu pasti jauh perubahannya dari ketika awak berjabatan. Atau mangko orang berjabatan, kau paknya usahawan anaknya jadi wali kota, jadi bupati. Beko kalau nyo ndak menjabat, lain ndak bisa kan? Orang nangka majunya dia pinti, orang yang satu le pemilihan le dia anak dan sej. Tapi nanti kalau lah jatuhnya buruk pulau sama jo kayu rabah. Apabila kayu rabah
batang lapuk daun karingge usah diarok ke bapucuk antah ko cindawan ke bungonyo tua na lamo ilang laleh jo koncek-koncek ke batonggo urang mencibi berkuliliang tangguang la doso salamo dia pak nanti kok jadi bupati Indragiri Hilir kok jangan kadang-kadang anda kalau jatuh samo yo kayu rabah sudah tu pak awak ada rago orang sebab ambo menyimak lah barangkali gubernur Riau kok tiok berganti masuk penjara aja nak dulu nak jadi gubernur besok kan masuk penjara oleh batu-batu salah keraco tu jadi gubernur tu kalah kadang pendapatan tu awak korupsi yo sadang ambo pai mengaji ko saya ala kadang terasa pendapatan kama pai nyo lagi ada orang pelok WCPT ana kamu korupsi lah kamu cilok ya celiang musaji kan lanjut lagi ada Allah dan halal mah banyak kawan itu ada kopi susu di rumah yang sehat, yang bervitamin, yang bergizi, yang halal. Hanya minum juga iya banda. Dan di dalam banyak kuman jo penyakit itu sakit paru sudah tuh. Pak, bertanya boy cek apa pejabat nak masuk penjara kalau keluarnya. Kira-kira bapak-bapak di neraka nanti lagi bebas bisa taknya mengecek ya Allah ambo kalau masuk penjara di dunia jadi tambah jadi di neraka kali mungkin tambah merasanya zinan pak sedang di dunia kerja naik bandiang ditambah hukuman yaudah banyak kawan naik bandiang tuh ditambah hukuman tuh hari apalagi di akhirat nanti kerajaan babayo goge Allah abayonya ya Allah kalau Ristawardi mencilok pitih seseorang nyo mempertanggungjawaban ke orang itu seorang tapi orang sebagai pejabat mencilok pitih negara kemakang bali aja kemakang ganti pitih rakyat pitih negara aja iya kan kama minta maaf lain kata turui orang kesadonya sudah minta maaf ke rumah bu kepada untuk pak ilok kan ini minta maaf lo ke dan tua kok para abi hari itu iya maka kaum muslimin yang terhormat orang yang tidak percaya dengan yang gaib termasuk peristiwa Asra dan Mi'raj orang itu akan melakukan kesalahan-kesalahan yang banyak di dunia. Di Padang Mbak, ada sidang tipikor pejabat yang menggelembungkan harga tanah. Ada yang dicecar kejaksaan, ditanya Pak 500 jam bahasa buang setiap hari yang cecar yang pertanyaan 500 jam akhirnya pingsan Pak sama ya Pak nangga gaji pada itu je jatuh mati ibu kamu sakit ada karena apa? Karena tidak bisa menjawab pertanyaan itu lagi tasasak taruh iya kan? Orang kejaksaan itu Pak ala tahunya tuh bahasa orang koyo bahasa coba awak nanti salah Pak kamari bahwa orang bersidang awak pasti ditolong Allah dia Pak kalau ada masalah tu mengaku salah ya masih lidah yo lidah enggak Pak tu ikut salah prosedur mah kau salah tangkok kau mah apa itu je akhirnya stres mah mati minta ampun alun saya sempat dosa itu dosa korupsi kau orang banyak awak berdosa sengsara lah orang itu dia kira. Tapi kalau orang mendalami peristiwa Asra Mi'raj, apa yang ada dalam peristiwa itu yang paling dominan? Ada orang menjawab Nabi dapat berjalan-jalan ke langit.
Ya kan? Yo tu. Nabi basobo sesekalian Nabi dia teh langit. Nabi itu bisa salat berjamaah jemaah malaikat di Masjid Aqsa. Itu benar. Tapi yang paling dominan peristiwa Mi'raj itu Nabi menerima kesempurnaan perintah salat. Salat itu harus sempurna. Itu makanya imam sebelum takbir mencalik ke belakang. Sawf aqimus sufufakum wa'tadilu. Nyulang di bahasa Indonesia. Bapak Ibu, mari kita rapatkan saf dan lurus. Rapatkan bahu, ratakan tumit, matikan api. Betapa itu cik. Kalau api kau tak dimatikan, bawa ke salat pak. Lagunya macam-macam. Kan ada awak dan saragam jo lagu api kan. Kalau lagunya lai irama Quran tak bar. Aku api kau lagunya kutang berendo. Hanya berbunyi ketika orang salat. Ola oleh lagu tambare endo. Orang sedang membaca Rabbil Firri. Jadi candik bana nada api ketika akan salat. Sebab salat itu harus sempurna. Tidak boleh asal-asalan. Salat yang sempurna, hati yang khusyuk, jiwa yang ikhlas, maka salat itulah yang berfungsi. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau di dalam orang pak, bahwa salat itu yang bersungguh-sungguh mencegah pekerjaan yang keji dan yang mungkar, orang salat itu tidak akan korupsi lagi. Ya kan? Nah, jadi kenapa orang Islam jadi pejabat ada juga yang korupsi? Karena salatnya tidak sempurna. Salatnya tidak sungguh-sungguh. Supaya nampak di orang sianu lain salat lain. Itu saja. Ya kan? Jadi selama salat itu tidak dikerjakan secara sempurna, orang yang salat itu akan ada akhlaknya yang tidak baik. Ya kan? Tapi ada orang lah istilahnya simpulan saya. Korupsi itulah mendunia, Ustaz. Kau nak satu awak tinggal awak sakaki. Kau yo masuk neraka nanti kali sama-sama awak seorang tu. Nan ijut nan tali, nan isu nan kini. Biarlah. Kalau laju itu tekad tu bahaya. Tak dapat tu. Cuma masalahnya kita nak datang ini ko ada apa mempelajari ilmu kebal. Tak talok di ladiang, tak talok di pisau. Iya kan? Para jemaah, kira-kira di neraka nanti terpanggangnya tak? Jadi neraka itu tak tentu orang kebal dia. Iya kan? Akan menjerit di sana. Bagaimana panasnya neraka itu? Kaum muslimin yang terhormat, Allah menyampaikan dalam Al-Quran, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Setelah hangus kulitmu semua dan dagingmu, baddalnahum juludan ghairaha, ditukar dengan kulit yang baru, liyazuqul azab. Sakit yang kita rasakan sendirian, tidak bisa dibagi dengan istri, tidak bisa dibagi dengan anak, tidak bisa dibagi dengan teman. Karena Nabi Adam jawab mengadu nanti pak tak dapat. Oh nyek, kalau kecil orang bukit tinggi itu tu baik nyek juga Nabi Adam tu. Yo cucu, cuiku para saya dan di akhirat ko kini ya tolonglah dan nyek kan Nabi. Lain tahu apa jawab Nabi Adam? Lain,
Kalian tahu apa kecil Nabi Adam menjawab orang minta tolong tadi? Kalau indah aja nanya lah. Tahu atau enggak? Enggak. Kan jalan itu bisa mau mengician. Cucu. Sedangkan ambo kau berdoso dok. Adoso ini sebanyak tu makanan dalam surga diizinkan di Allah memakan sadonyo. Cie nan dilarang tapi itu nan makan dia bu. Kalahnya ampunan di Allah manya iyo malu nyokwa. Ada nabi malu dan mangke kepala dan kalah. Tak tolong orang nak mengadu tadi di Nabi Adam Bapak. Kamaden painya apailah ke Nabi Nuh. Bajalan dari Nabi Adam tagak ke Nabi Nuh tu 1000 tahun. Apa le talo jalan ke Sumbar dan berasa dari Minang jalan kaki. Sedang diutus sesaki pinggang kemari. Di Peranak namanya yang tabanak pinggang wan. Iya kan? Apalagi kawajalan 1000 tahun dari Nabi Adam ke Nabi Nuh. Asa bagian orang lain sampai ke sini sebab dia kira kau akan tak mati dah. Sampai ke Nabi Nuh. Ya Rasulullah, tolonglah kami. Iko perasaan kami. Nyatonya kami kemasuk neraka bare timbangan dosa dari paha. Lalu tak bisa ambo membantu kalian nak kecil Nabi Nuh. Wah, ambo malu jo Allah. Orang lain ambo ajak masuk Islam mamun, tapi istri jo anak ambo indah. Malu ambo mengecek Allah. Ya kan? Ini Pak, tidak dapat lo bantuan dari Nabi Nuh. Atarui ke bawah Nabi ada. Nabi Idris Cik yo tak bisa membantu. Melaki ke Nabi Muhammad barang kau sampai. Barang kau sampai. Dari Nabi Nuh ke Nabi Adam tadi 1000 tahun. Nabi 25. Berapa? Baranya 25.000 berjalan baru sampai ke tempat Nabi Muhammad. Nah, orang yang sampai ke sinan tu ndak percaya jo Isra Mi'raj. Ndak ada mendirikan salat. Ndak ada bayimpak bersedekah, mendengar kaji sambil lalu. Alaihi tolong dari Nabi Muhammad. Kenapa ajo wa syafi'ina Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina. Minta syafaat Nabi. Syafaat tu sama jo kain penumbuk Pak. Kalau nak ada kain yang kali tumbuk, di mana lagi tumbuknya? Jadi syafaat tu awak ada beramal tapi bolong-bolong. Aikon yang ditambal oleh Nabi dengan syafaat. Kau sembahyang indah, puasa indah. Lewat kain nak tu? Nah ada. Sembahyang indah, puasa indah. Amang gaden sawah jadi kampung baru lari ke tembilan. Kemenakan tadi ayo ada kampung. Iya kan? Adik jadi miskin. Nyo jual sawah dia datuk kalau dia ke. Nyo datuk tapi penggadaian sawah. Bapak-bapak itu. Marah saya kemenakannya di rumah. Apa akan dapat syafaat? Kain yang ditumbuk Nabi itu tak ada. Sudah tak salat, tak puasa, tak sembahyang, tidak bersedekah, pampuk loh. Pejudi. Abaralah kemalang nasib. Makanya percaya kepada yang gaib itulah sumber akidah.
Kalau akidah betul, pondasinya menegakkan ibadah di sana akan lancar. Kalau akidah tak kuat, Pak, rabah pondasi tadi, rabah tonggak, rabah paran, rabah razua, roboh atau patah gonyong, hancur rumah kan? Jadi kaum muslimin, para jamaah, bapak ibu-ibu, walaupun peristiwa ini hanya sekali terjadi dan itu hanya akan dialami oleh Nabi Muhammad, tidak ada kita, akan percayalah kita 100%. Tanda percayanya apa? Dirikan salat secara sempurna dan kerap kalilah mohon ampun kepada Allah dengan kesalahan. Allah tu dalam Quran ibu kawak pak, buktinya Ustaz, wasari'u itu fi'il atau bapak-bapak yang berasal dari pesantren, wasari'u itu fi'il apa? Fi'il itu kata kerja. Ya, akar katanya sara'a, yusri'u, sari'u, sari'u apa itu? Fi'il amar. Artinya apa? Bersegeralah kamu sekalian, Ustadz, Buya, Haji, Habib, berdosa. Jadi apa kaum muslimin jangan tak kicua, Ustadz kau berdosa. Sebabnya tidak Nabi no. Itu harus diyakini itu. Makanya kita jangan menganggap Ustadz, Buya, Kiai, Habib suci, tidak. Maka dinamakan dia ulama, ilmunya lebih tinggi dari orang biasa. Bisa-bisa saja orang biasa lebih taat dari Habib. Ada pak kadang-kadang tak sedata saja. Ya kan? Karena kita banyak dosa, apa kata Allah kepada kita? Wasari'u, bersegeralah mana ila maghfiratin. Yang dicari itu lepas dah untuk apa tu dicari. Kemari itu jeli. Tu Habib negeri gitu. Pak Lurah, Ustaz, kau dia bola. Iya kau lagi. Dia tak kali kosong. Ayo. Nah, bapak tu nombor cik dua. Tali kayu panjang 9, orang mamape hati pelang. Kanelah anak lumbu-lumbu. Ambil air basuhlah tangan. Minumlah tetaluan lantai dang. Mudah-mudahan jadi gizi di perut kita. Minumlah pak. Kapatang nyoba lian dia nak ambil siopek teh talu teh hijau. Wande kata mengatuan rasul. Kalau kalintau mengaji pak, ada pak dan orang lintau. Tu teh talu niro. Sinan banyak batang anau. Mengaji lomo ke batang ko ke malala teh talu pinang. Sinan banyak pinang. Iya kan? Tapi mengaji lombo ke meninjau ndak ada teta luar rinu ada. Nan ada pange rinu. Palai rinu. Ambo tanyo ke ibu-ibu tu sinan. Bara iku rinu ko cie palai ko lega 2 juta ke Ustaz. Kerana rinu tu alu ya. Alu. 2 juta baru cie palai. Tapi kata beliau orang meninjau kan.
Apa nampak biar muka kak? Kau pakai muka aja lah. Ya kan? Kata beliau, lahabiri waktu dia ambil di tampaknya tu sore gua. Pailok pagi besok kembali ke sana. Hanyalah banyak balik. Apa sayangnya Allah kawan. Kalau harus didabih dulu ikarin waktu tuak kali masa, aponya nak didabih. Abi hari itu mah. Tapi Allah menghalalkan saja tanpa disembelih, langsung Allah masak dengan dibersihkan dulu. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat yang saya muliakan. Jadi itu kuncinya ya. Kalau kita peristiwa yang gaib itu percaya, maka pendirian kita akan istiqamah. Istiqamah itu akan menjadikan kita terhindar dari stres, apalagi gila. Jadi orang taat tak ada stres Pak. Sebab nyo yakin bahasa kejadian itu izin Allah. Izin Allah. Ya, izin Allah. Kaum muslimin coba bayangkan Pak, ambo kan termasuk merantau je nyomo dari Waso ke Padang. Kan dah kek deh. Tapi kalau dah ada pinti 25.000 Pak, tak bisa awak tiba di Waso tu. Ya. Kaseo untuk apa orang Minang Padang nak merantau kemari, orang Bukit Tinggi, orang Kamang, kau tambah jauh kemari. Itu sudah takdir Allah. Sebab banyak awak orang Minang, kau dilalu aja pantun di Indo awak ketika kete. Karatau madang di ulu, babuah babungo balun, merantau lawaang di ulu, ke rumah paguno ba. Ada lampai ke Tembilan, ada nak ke Kuala Tungkal, ada nak ke Amerika, nak pulang-pulang sampai gini. Ya Pak, colongnya nyo menggalih pragede kerajaan. Namanya Anwar, orang Minang tu itu Pak. Nama orang Anwar, nak pun Anwar Nuan. Iya kan? Nyo masuk ketek dahulu, nyo acu bahasa lemong. Nuan, aku yang selemoang je, hanya itu saja. Nyo jilek je lidah. Apabila lah si Nuan kakek, masuk mudonya mengalih pergede, tapi sudah 7 hilang. Kiranya lah di Amerika mengalih otot. Itu takdir Allah. Ada orang Pak di Kampung Bojo di Baso, kama salah painya Pak di dunia kau. Indah di Indonesia, di dunia kau nyolah pai. Mungkin orang kau tak mau kerja tatap, tapi biaya dia tu hanya pai. Ke Jepang lah pai, ke Cina lah pai. Pokok seluruh dunia lah. Tapi nyo pulang kampung, ya kan? Itu pitihnya untuk belanja saja. Pulang dia balik umur 70 kau akan masuk. Allah beri pai. Nyo tak kayo, tak sebagai jo, tapi lah berkunjung sekeliling dunia. Adi mana nyo mati di Baso? Dikubur nyo di tanah perkuburan. Orang menyangkonya nyo lah mati, Pak, dan tak ada jo. Akhirnya takdirnya mati di kampung balik. Walaupun nyo lah pai ke seluruh dunia. Jadi awak kan tak tahu gini ke dalam. Apa akan merantau di Tembilan? Apakah akan mati di Tembilan? Tak tahu. Ya kan? Apakah akan meninggal sakit, dirawat di rumah sakit, dikelilingi oleh anak-anak? Tak tahu. Apakah kita menyeberang dengan speedboat akan pergi ke Rengat dari sini, akan terbalik kapal itu, kemudian kita karam Baranang? Tak pandai. Itu kita tak tahu. Ya kan? Abi inilah kita manusia ini diberi ilmu yang terbatas oleh Allah. Makanya kaum muslimin, sebagian orang mengatakan manusia makhluk tak berdaya, tapi kerengkang kadang. Bang kau disawi kadang kerengkang manusia kau. Nanya minum air Allah, nanya pakai baju Allah, nanya uni bumi Allah, menagaan rumah di tanah Allah.
Allah, bininya lagi ada Allah, bininya tak mau sembahyang. Tak kena gerekam. Padahal tak badayo Pak. Iya kan? Coba tengkak kaki awak sawalah. Iya kan tak badayo tu Pak. Ini bapak-bapak. Dan manusia kebanyakan lagi suka menyalahkan orang. Semua orang singkit kaki sawalah, nyo kita lantai rata-rata. Tidak rata lantai, tidak pandai tukang. Kira kaki nak singkit sah. Salah. Kemudian salat yang disempurnakan perintahnya oleh Allah kepada Nabi ketika Isra Mi'raj itu tetap disandingkan oleh Allah kalimat salat itu kudak jo zakat, kudak jo infak. Wa aqamas salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang yang mendirikan salat dan menginfakkan hartanya. Kenapa diganding antara salat dengan zakat, zakat dengan infak? Bacalah Quran. Ya kan? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum Bang kok diganti dengan taruh di Allah salat tu jo infak jo zakat. Itu realisasi dari salat. Orang salat itu tidak kikir karena dia tahu yang memberi Allah. Kalau diberikannya kepada yang berhak menerima, artinya dari Allah dikembalikannya untuk jalan Allah. Dia hanya penyalur. Jadi para anak khusyuk orang salat Pak rajin nyoba jamaah ke masjid bibain fa damun. Ya kan? Kikir juga tidak sempurna salat. Ya kan? Makanya jangan kita tahan-tahan harta ini Pak. Kalau diinfakkan sebahagian, dia akan diganti oleh Allah berupa materi kembali. Dan pahalanya nanti dia kira. Bapak kalau pulang ke kampung kan ada rumah makan Lamun Nombak, Jalan Kaki Tinggi, sebelah kita. Iya kan? Itu letaknya tidak di pasar atau Pak, di Pasawangan. Kalau di pasar rumah makan rami itulah biasa teman. Di Pasawangan tuh rami rumah makannya. Bab itu tuh Pak. Setiap pagi Jumat para banyaknya panti asuhan di Padang jo di Kabupaten Padang Pariaman atau nyuanta nasi ke pondok yatim itu tiap pagi hari Jumat. Nyoganti dia Allah baca Allah menganti asal lalu orang kepai ke kitingi nyotahan otonya dia Allah tu sinan makan situ perlu. Hendak ambil-ambilan dia nak buahnya tu. Ya kan, padahal itu tempat lengang. Tidak sampai pasar, tapi orang amul berhenti taruh makan saja. Karena apa? Dia pemo. Ya kan? Kaum muslimin nyoboy lo di sebelah hotel Pangeran Musaji seorang. Masjid Mujahidin namanya. Sajak membuat Musaji itu bertambah di rumah makannya. Jadi tidak ada orang pemurah tu jatuh miskin. Makanya kalau kita salat baik-baik lah. Tapi semua ini yang dalam bungkusan bapak-bapak ini pasti ada donaturnya. Donatur itu bahasa modern, bahasa lamonyo infak. Ini karena mau berinfak ada ini. Iya kan? Coba tiap jamaah dapat bungkusan segitu
kita ambil sarago yang paling rendah dan sebuku itu je sambal-sambal 15.000. Asal banyak orang makan. Orang pokok. Ustaz agak istimewa lo sambalnya. Iya kan? Itu apa? Jadi karena suka berinfak diganti oleh Allah. Orang yang tidak kikir tidak akan pernah bangkrut. Jadi jangan kikir. Orang kikir itulah mau tanya ke orang Firman, Pak. Ciri-ciri orang kikir itu jauh. Hari hujan payungnya kapi. Coba ya. Dewa payung kan di kambangan hari hujan. Adanya nyo kapi. Inyo takaja onda nyo iri. Kok kemakan gula ayam nyo nabi ayam na sakit. Kalau nan sehat mikir dia ayam sakit pada matinya. Akhirnya nyo usia de bini lalu di musaji. Tapi kalau ada orang berkeluarga, kalau lalu di musaji itu tanda kikir. Lalu usia de bini. Ya kan? Jadi salat itu tetap disandingkan oleh Allah dengan infak, dengan sedekah, dengan zakat. Artinya apa? Tidak sempurna salat seseorang kalau dia tidak mau berbagi rezeki dengan yang lain. Kalau awak ke mandabi ayam beras kan tak sulit dah Pak. Nyolah dalam keranjang. Kalau ayam kampung Pak, nyolia Pak. Tapi bisa aja ditangkap orang. Pak, nyo serat orang melukui itu. Ayam kampung mencari melukui itu itu je. Asadangnya makan melukui itu, soronglah dadonya je tangan. Nyo diam saja. Ada biar sudah ada. Ya kan? Jadi memancing rasa itu je sedekah. Ambo sarankan apa-apa nama orang payah buat, kamu pulang kampung, kan sambil berkayu video ilir, asingkah lah ke ladang ke dalam. Itu banyak tabe kalui Pak, ikan kalui Pak. Iya kan? Ambo tanya ke orang, kalui itu liar Pak, sehat dalam air tabe. Rasionya kok Pak, mangkok kalui kok gaput liar. Makanannya daun kaladinya Ustaz. Tapi nan pokoknya mana mangko sehat koinyo, ayo betuka tabe. Ayo masuk dari banda, adilape ayo tu ke bawah, masuk ke tabe orang. Ayo dari tabe wa marai maili ke tabe orang. Jadi ayo betuka mangko ikan ko sehat. Jadi ada Ustaz Wak, ada kawan nan penciki jo ayo. Nyo bawa lombok ke tabe itu. Rupanya orang yang punya tabe itu, ayah masuk dia teh, tapi pematangnya nyo tinggi juga. Supaya ayah itu jalan ke tabe orang ke bawah. Akhirnya ayah itu balumui ikan kalui nan di dalam tu lebih tu saja. Hitam ayah itu usul. Itu enggak sarile mati ikan tu Ustaz. Jadi kalau awak bertabe ikan supaya ikan tu sehat, tukar ye nyo taruh nanti naya nanti tabe awak tu biarlah orang mendapat ke bawah ujung-ujungnya nama tu. Ya kan akan mudah memahami itu. Antara orang penciki, ceke, pilih sebilik karya jaguang mudah memisahkannya dari orang pemula. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habba. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah sama dengan orang menanam satu biji. Ambatat sab'a sanabil. Biji yang ditanam satu tadi tumbuh sab'a 7 takai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Pada setiap takai 100 biji. 7 kali 100. Coba Bapak cari, andaikan bunga bank itu halal,
Coba Bapak cari bank yang bunganya kalau kita menyimpan uang di sana 700%. Carilah di dunia. Ipih tapak berjalan mencari nak ujung. Siapa yang membalas 700 kali lipat itu? Hanya yang punya langit dan bumi ini. Dia Allah. Kalau Allah kabang balih percayalah. Allah tu tak berbohong. Ya kan? Supaya awak bisa mengerti jo wahyu Allah. Wahyu nan pertama tu nyo turunkan Iqra. Bacalah. Awak kini banyak disuruh orang kerja. Nabi Karajon tu tak jadi jual bangkai. Baca buku pedomannya dulu, baru kerajon. Jadi Allah mengecek awak baca. Kalau orang kerja. Ke kerajo, nak ke kerajo tu tak jadi. Badan tambah kuih yo. Ini mangkok. Iya kan? Itulah hikmah kajian tausiah, hikmah dari Asra Mi'raj yang dilakukan Nabi. Kalau ini kita percayai dengan seksama, maka kita akan berubah dari yang kurang baik kepada yang lebih baik, dari yang lebih baik kepada yang terbaik. Bahasa Yamannya the best of the best. Saya doakan bapak-bapak yang hadir di surau Furqan ini masuk surga semua. Pertama, salat berjamaah lah dilanggar di musala, di surau, di masjid. Kemudian jangan kikir dengan rezeki yang diberikan Allah. Sebab itu adalah saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan. Dirikan salat, bayarkan zakat. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan oleh Rasul, oleh Allah dengan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang salah, Pak, ambo minta maaf ke jemaah. InsyaAllah kalau kita lagi duit, kita sambung kaji di Masjid An-Nur pagi. Namanya subuh berjamaah. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.